dan selamat datang di Innovation. Saya pembawa acara Anda, Lynn Plockmeyer, dan terima kasih telah bergabung. Pertama, berikut adalah berita utama kami. Kini, ini merupakan yang pertama di dunia. Ilmuwan Israel telah menemukan bahwa bahan aktif dalam Viagra mungkin dapat menghentikan penyebaran kanker. Kami akan berbicara dengan salah satu penelitinya. Dan dari Israel ke jumlah yang hanya 7 miliar dolar, sebuah startup AI Israel yang baru berusia 3 tahun bisa saja menuju penjualan besar-besaran. Dan SpaceX milik Elon Musk mungkin tertarik untuk ikut serta. Dan Tiongkok, yang sudah menjadi kekuatan global dalam inovasi, kini juga mengubah industri teknologinya menjadi tujuan wisata. Kami akan memberikan detailnya. Sekarang kita mulai dengan berita terobosan dari Israel, karena para ilmuwan telah menemukan bahwa bahan aktif dalam Viagra mungkin dapat membantu menghentikan penyebaran kanker. Sildenafil, obat yang lebih dikenal dengan nama mereknya, Viagra, yang seperti Anda tahu tentu saja digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi, tetapi juga telah diteliti untuk berbagai kondisi lain, karena cara kerjanya memengaruhi aliran darah. Sekarang, untuk pertama kalinya di dunia, para peneliti Israel telah menemukan potensi penggunaan yang sama sekali berbeda untuk obat ini, yaitu mencegah sel kanker menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati saya memperkenalkan Dr. Salma Hayek. Jangan bingung dengan aktris terkenal Salma Hayek tentu saja, tetapi tak kalah pentingnya. Jadi terima kasih banyak Dr. Salma Hayek sudah bergabung bersama saya hari ini. Anda adalah salah satu peneliti utama di balik penemuan luar biasa ini. Jadi mari kita mulai dengan berita utama. Viagra mungkin dapat menghentikan penyebaran kanker. Apakah ini benar-benar yang ditemukan oleh penelitian Anda? Pertama, terima kasih sudah mengundang saya. Kedua, sangat penting bagi saya untuk menjelaskan bahwa studi unik ini telah menjembatani dua dunia ilmiah. Yang pertama adalah penelitian eksperimental menggunakan sel kanker dan model tikus yang memungkinkan rekan inti kami dari Institut Weizmann untuk menyelidiki mekanisme biologis dan menguji apakah penghambatan PDEA membatasi metastasis. Bagian kedua adalah studi epidemiologi, di mana kami menggunakan data dunia nyata dari Clarity Health Services di Israel, yang merupakan HMO terbesar di Israel, yang memungkinkan kami untuk meneliti apakah Viagra berhubungan dengan kelangsungan hidup yang lebih baik pada pasien kanker. Kedua desain ini menjawab pertanyaan yang berbeda, namun saling melengkapi. Sekarang, untuk satu-satunya pertanyaan Anda, temuan kami benar-benar sangat menjanjikan, tetapi jawabannya memerlukan pembedaan penting. Dalam komponen eksperimen, Viagra membatasi sel kanker, migrasi, dan metastasis pada berbagai model kanker tikus dan manusia. Dalam komponen epidemiologi yang saya pimpin, kami menganalisis data klinis dunia nyata dan menemukan kelangsungan hidup yang secara signifikan lebih baik di antara pasien kanker yang telah menggunakan Viagra 6 bulan sebelum diagnosis kanker. Dan kami juga menemukan bahwa ada hubungan respons terhadap manfaat penggunaan Viagra. Oleh karena itu, hasil eksperimen menunjukkan efek anti-metastasis pada model penelitian, sementara data manusia yang merupakan studi epidemiologi menunjukkan hubungan kelangsungan hidup yang konsisten. Bersama-sama, mereka memberikan bukti yang meyakinkan, tetapi temuan observasional belum membuktikan bahwa Viagra mencegah metastasis atau meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien. Oleh karena itu, kita membutuhkan lebih banyak uji klinis yang melihat dan menyelidiki hubungan ini. Jadi bagaimana kamu tahu harus mencari kemana? Kenapa kamu secara khusus meneliti Viagra? Jadi ini memang pertanyaan yang sangat penting yang kamu ajukan di sini, karena seluruh ide ini berasal dari analisis bioinformatika yang dilakukan oleh Profesor Ethan Ropin dan kelompok risetnya. Mereka menemukan metode komputasi untuk mengidentifikasi gen yang mungkin dapat menghambat perkembangan kanker. Dan salah satu gen yang mereka teliti adalah PDE5A. Yang sangat penting, dan ini
ini membantu. Dan itu mengkode enzim yang dihambat oleh Viagra yang merupakan bahan aktifnya, seperti menghambat efek samping yang merupakan bahan aktif dalam Viagra. Jadi bagaimana nanti jika penelitian Anda benar-benar menjanjikan seperti yang Anda katakan dan semuanya sedang diuji? Bagaimana ini akan memengaruhi pengobatan kanker di masa depan? Jadi itu adalah poin yang sangat penting karena kita membutuhkan lebih banyak uji klinis untuk melihat hubungan penggunaan Viagra atau sildenafil dan statin. Kita juga perlu menyebutkan bahwa kombinasi antara Viagra dan statin seperti yang ditunjukkan oleh analisis kami bahkan memiliki efek yang lebih menguntungkan. Jadi untuk pasien kanker kita membutuhkan uji klinis baru yang mencakup keduanya dan kita harus memperkirakan efektivitas pengobatannya. Dan itulah yang disebut dengan drug repurposing atau penggunaan ulang obat. Kita perlu melakukan drug repurposing untuk kedua obat ini, dengan bantuan uji klinis untuk menilai, untuk melihat efektivitas kedua obat tersebut pada penyintas kanker atau pada pasien kanker. Ya, ini tetap merupakan penemuan yang luar biasa dan saya tidak sabar untuk mendengar apakah hasilnya benar-benar seperti yang kita harapkan. Jadi, Dr. Sama Hayek, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih. Sekarang kita beralih topik, karena memetik jeruk mungkin terdengar seperti salah satu pekerjaan paling sederhana di bidang pertanian. Tetapi bagi para petani, ini adalah masalah bernilai $1 miliar. Diperkirakan, pasar untuk memanen jeruk dan lemon saja bernilai sekitar $1 miliar per tahun, dengan peluang bisnis potensial sekitar $10 miliar dalam dekade mendatang. Sekarang sebuah perusahaan Israel bertaruh bahwa robot bisa melakukan pemetikan dengan menggunakan kecerdasan buatan, visi komputer, dan lengan robotik untuk mengidentifikasi dan memanen buah langsung dari pohonnya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang ditemani oleh Isaac Mazer, CEO dan pendiri Nanovel. Hai Isaac, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, pasti sangat sulit bagi robot untuk memetik jeruk-jeruk ini, karena bagaimana robot tahu bahwa buahnya sudah matang? Di mana letaknya? Bagaimana cara Anda melakukannya? Pertama-tama dia tidak mengeluh. Jadi dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan pelatihan yang diberikan. Sebenarnya kami mengajarinya untuk melakukan pekerjaan itu dan kami membantunya dengan desain yang tepat. Dan sebenarnya kami menggunakan beberapa teknologi. Salah satunya adalah AI, tentu saja. AI yang menjadi mata dan otaknya. Dia melihat buahnya dan dia melihat buah itu sebagaimana terlihat di alam. Oleh karena itu, meskipun pohonnya sangat lebat dan dedaunannya sangat rimbun, cahaya masih bisa masuk. Jadi jika cahaya bisa masuk, kita juga bisa melihatnya. Dan kita melihat buahnya. Kita memetakan buahnya. Kita sudah memetakan lingkungannya. Dan kita merencanakan dengan hati-hati bagaimana mendekatinya, bagaimana menggenggamnya, dan bagaimana memangkasnya. Jadi, bagaimana perbandingannya dengan pekerja manusia? Kita sebenarnya tidak bisa membandingkan 1:1. Yang kita bandingkan adalah biaya per kilogram atau berapa banyak yang akhirnya Anda bayar untuk pemetikan. Dan harga kami sekitar 30% lebih murah. Tapi yang lebih penting dari itu, kami selalu siap bekerja. Pekerja manusia tidak. Tenaga kerja diperebutkan, Anda tahu, jumlahnya semakin berkurang dan harganya semakin naik. Robot akan selalu siap untuk perintah Anda. Itu adalah keuntungan besar selain dari segi biaya. Inilah yang dicari oleh para petani, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengandalkan sesuatu yang tidak terdampak persaingan ketat setiap hari. Lalu bagaimana dengan fokus Anda sekarang pada buah sitrus seperti jeruk? Kenapa memilih jenis buah itu secara khusus? Dan apakah Anda ingin atau sedang bersiap untuk mencoba jenis buah atau sayuran lain? Jawabannya sederhana. Jawaban yang lebih panjang adalah buah dan jeruk itu yang kami sebut sebagai buah yang mudah dipetik. Ukurannya besar, sangat terlihat, dan sulit dipetik oleh manusia, tapi tidak masalah untuk robot. Jadi disinilah titik masuk terbaik bagi kontribusi kami. Dan tentu saja, tak lama setelah itu, kami berekspansi melampaui buah sitrus. Ke buah apapun yang memerlukan pemotongan presisi dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat sensitif terhadap kerusakan sekecil apapun. Karena jika Anda merusak buahnya, itu jadi limbah. Anda tahu, hasilnya jadi limbah. Jadi buah berbiji keras, alpukat, mangga, semuanya secara bertahap akan mendapatkan itu. Bagaimana dengan kabar bahwa Anda baru saja mendapat dukungan dari pihak Eropa? Bisakah Anda ceritakan tentang hal ini? Ini adalah pencapaian besar bagi kami sebenarnya. Mengingat peluangnya, Anda tahu,
1:50. Dan saya pikir itu adalah apresiasi besar dan pengakuan terhadap teknologi kami. Nilai kami bagi komunitas, nilai kami bagi para petani, dan kemampuan eksekusi kami didukung oleh orang-orang yang sangat berpengalaman. Saya adalah seorang pengusaha yang serius. Saya telah membangun bisnis peralatan modal di bidang semikonduktor. Sebenarnya di pasar yang sangat berbeda. Tetapi tetap saja, pengalaman itu sangat berharga untuk membangun organisasi dalam melayani peralatan modal di seluruh dunia. Wah, luar biasa sekali Anda mendapatkan kepercayaan seperti ini. Jadi, selamat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Isaac Mazer, CEO dan pendiri Nanoville, terima kasih atas waktunya hari ini. Sekarang, siapa yang belum pernah mengumpat karena terjebak kemacetan di kota besar? No Traffic mungkin telah menemukan solusi untuk pemerintah kota di seluruh dunia. Startup ini bekerja untuk mengoptimalkan arus lalu lintas dan pada akhirnya mengurangi polusi. Selengkapnya dalam laporan berikut. Selama jam sibuk, kota-kota menjadi macet total. Di sebagian besar kota besar, lampu lalu lintas masih beroperasi tanpa mempertimbangkan kondisi lalu lintas saat itu. Jadi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan lalu lintas jalan? Solusinya mungkin telah ditemukan oleh startup No Traffic. Didirikan pada tahun 2017, perusahaan ini telah mengembangkan platform manajemen lalu lintas perkotaan otonom pertama yang didukung oleh kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemacetan lalu lintas dan membuat jalanan lebih aman secara real-time. Kami memahami bahwa lalu lintas mengalami sedikit perubahan dalam 100 tahun terakhir. Dan memang ada beberapa perubahan, tapi kami berpikir bahwa dengan menggunakan teknologi, kami bisa membuat terobosan besar. Dan itulah yang membuat kami, yang terdiri dari sejumlah orang teknologi yang awalnya tidak terlalu paham soal lalu lintas, menjadi salah satu perusahaan lalu lintas terkemuka saat ini. Dia sampai di lampu lalu lintas jam 2 pagi. Dia satu-satunya di sana, tapi dia tetap mendapat lampu merah. Kenapa dia harus mendapat lampu merah? Oke, tidak ada siapa-siapa di sana. Dia seharusnya mendapat lampu hijau. Oke, itu hanya satu contoh kecil bagaimana kita bisa melakukan perbaikan. Prinsipnya sederhana, tapi sangat efektif. Perusahaan memasang perangkat pintar pada lampu lalu lintas, dilengkapi dengan kamera, radar, dan chip AI. Dalam hitungan milidetik, sistem ini mengidentifikasi semua yang bergerak melewati persimpangan. Mobil, bus, pesepeda, dan pejalan kaki. Dan langsung menyesuaikan dengan arus lalu lintas. Jadi yang kami lakukan adalah melihat lalu lintas secara real time. Sedangkan saat ini di sebagian besar kota, arus lalu lintas didasarkan pada pengaturan waktu berbasis statistik. Kami melihat lalu lintas secara real time dan membuat keputusan secara real time berdasarkan arus lalu lintas yang benar-benar ada di lapangan. Sekarang, yang juga kami lakukan adalah kami tidak hanya menjalankan sebuah sistem, kami sebenarnya menjalankan sebuah platform. Saya akan memberikan Anda contoh di salah satu kota besar di Amerika Serikat. Sebuah stadion sepak bola, Monday Night Football. Koridor yang kami optimalkan, tidak ada polisi. Oke, itu hanya optimasi saja, hanya pekerjaan optimasi. Lalu lintas jauh lebih baik daripada jika dijalankan oleh polisi. Dan pemerintah kota bahkan tidak perlu memodifikasi infrastruktur yang sudah ada. Kebanyakan kota sudah memiliki semacam teknologi yang disebut teknologi deteksi. Lalu, mereka beralih ke teknologi video, teknologi radar, bahkan teknologi termal. Bahkan sekarang ada teknologi LiDAR. Jadi ada berbagai teknologi, dan itu semua sudah diterapkan. Sekarang, yang kami lakukan adalah memanfaatkan teknologi yang sudah diterapkan, tapi kami menurunkan perangkat lama dan memasang perangkat baru. Mari kita lihat cara kerjanya. Yang kamu lihat di sini adalah sebuah kota. Ini adalah lalu lintas sebelum kami datang ke sana. Dan kemudian kamu bisa melihatnya 2 minggu kemudian. Hari yang sama, waktu yang sama, hari yang sama dalam seminggu. Lihat lalu lintasnya. Oke, jadi yang kamu lihat di sini adalah seluruh antrean itu langsung hilang. Iya. Oke, dan omong-omong, ada lebih banyak mobil yang berjalan di sini daripada di sini, jelas. Jadi, ada lebih banyak lalu lintas yang berjalan lancar. Hal lain yang akan kamu lihat di sisi ini. Lihat belokan ke kiri. Karena kita benar-benar melihat apa yang terjadi, kita akan melancarkan lajur belok kiri untuk mereka, agar mereka tidak mengalami masalah seperti itu. Baiklah, jadi ini adalah bagian dari optimasi yang saya tunjukkan sebelumnya. Dan hasilnya sudah berbicara sendiri. Kami telah melihat bahwa di kota-kota tempat kami melakukan optimasi, kami telah mengurangi kemacetan lalu lintas sebesar 30 hingga 50% dalam banyak kasus. Tapi salah satu hal yang lebih menarik, kami telah menunjukkan bahwa untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk teknologi no traffic, kota mendapatkan manfaat ekonomi antara 75 hingga 200 dolar.
Oke, ini sangat bagus untuk para wali kota, karena mereka bisa menghitung pengurangan kemacetan, berapa banyak yang dihemat oleh warga, emisi tentu saja, dan peningkatan dalam keselamatan. Jadi, jika ada lebih sedikit kecelakaan dan lebih sedikit pelanggaran lampu merah, maka lebih sedikit orang yang terluka. Perusahaan juga sangat fokus pada masa depan. Kami melihat lalu lintas terus berkembang sepanjang waktu. Oke, semakin banyak, Anda melihat berbagai jenis kendaraan otonom. Mereka bisa saling berkomunikasi. Mereka sangat baik dalam berkomunikasi satu sama lain. Tetapi, seseorang tetap membutuhkan pengawasan dari atas. Ngomong-ngomong, di setiap persimpangan yang kami pasang, kami juga memiliki antena khusus yang dibuat untuk masa depan. Kami bersiap untuk berbagai perkembangan ke depan, seperti mobil yang bisa berjalan sendiri dan semacamnya. Kecerdasan buatan belum menghilangkan kemacetan lalu lintas sepenuhnya, tapi mungkin saja sudah berhasil menekan kemacetan itu untuk selamanya. Pasar fashion bekas di Israel sedang berkembang, tetapi membeli dan menjual pakaian bekas masih bisa berarti harus bertukar pesan tanpa henti, tawar-menawar, dan pertemuan yang melelahkan. Sekarang startup Israel bernama Looped ingin membuat jual beli barang bekas semudah memesan barang baru dengan menyediakan marketplace khusus untuk membeli dan menjual fashion bekas, serta pembayaran dan pengiriman yang sudah terintegrasi dalam prosesnya. Untuk membahas lebih lanjut, saya sekarang ditemani di studio oleh Sasha Gnasya. Anda adalah pendiri Looped. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Terima kasih Lin atas undangannya. Baik, Sasha, silakan. Kita punya 60 detik. Silakan. Apa yang dilakukan startup Anda? Oke, jadi Loop, saya baru menemukan ini ketika saya berada di Prancis. Saya suka menjual pakaian saya di Vinted. Dan sejujurnya, ketika saya tiba di Israel, saya punya banyak pakaian untuk dijual dan tidak ada solusi untuk itu. Jadi konsep Loop pada dasarnya adalah untuk menjual pakaian yang sudah tidak kamu pakai lagi. Jadi Loop sangat mudah. Kamu cukup mengambil foto pakaianmu, kamu masukkan beberapa informasi, dan itu sudah ada di aplikasi. Setelah itu, seseorang akan membelinya, dan kamu punya dua pilihan. Kamu bisa langsung menjual, kamu bisa langsung mengirimkannya ke locker. Jadi seseorang membeli di aplikasi, kamu masukkan ke dalam locker, dan seseorang akan mengambilnya di locker yang paling dekat dengan rumahnya. Atau kamu bisa memilih layanan penjemputan. Jadi seseorang akan datang dan mengambilnya langsung dari kamu. Jadi kamu bahkan tidak perlu keluar dari rumah. Tapi bukan hanya itu saja. Di Looped, kami juga punya fitur sosial di mana kamu bisa misalnya menambahkan avatar, menambahkan fotomu, mengikuti orang, menambah teman. Jadi menurut saya, ini benar-benar aplikasi di mana kamu bisa menjual pakaianmu sekaligus menikmati berinteraksi dengan orang lain dan bersenang-senang. Lalu, bagaimana perbandingannya dengan misalnya Vinted? Karena saya rasa kita semua tahu platform ini. Tapi kamu bilang kamu punya keunggulan dibandingkan Vinted. Ya, pertama-tama tidak ada Vinted di Israel. Jadi kami mengambil posisi di mana belum ada siapapun di sana. Jadi seluruh konsep Loop bukan hanya untuk jualan, seperti yang saya bilang, untuk jualan pakaian. Tapi juga untuk menambah teman, mengikuti orang lain. Dan misalnya, besok ketika akan ada influencer yang ada di Loop, yang sekarang sudah mulai ada, kamu bisa langsung mengikuti mereka dan membeli pakaian mereka sendiri yang tidak lagi mereka pilih untuk dipakai. Dan karena kamu suka gaya mereka. Jadi itulah konsep Loop. Perbedaan besarnya adalah kami benar-benar punya bagian sosial yang tidak dimiliki Vinted. Dan seperti yang saya bilang, mereka tidak ada di Israel. Jadi kami hanya ada di sini, di tempat mereka tidak ada. Dan menurutmu ada pasar besar untuk itu di Israel? Ya, sangat besar, sangat besar. Ada lebih dari 1.004 di Tel Aviv, 100 tempat di Tel Aviv yang menjual barang bekas seperti toko vintage. Jadi memang ada pasar besar untuk itu, tapi kebanyakan sulit untuk menemukan apa yang benar-benar kamu butuhkan, karena barang bekas adalah pasar yang sangat khusus. Ketika kamu pergi ke toko barang bekas, kamu harus menemukan barang yang benar-benar kamu suka, dengan ukuran yang pas, dengan gaya yang sesuai denganmu. Dan kebanyakan, misalnya, ada satu pakaian yang kamu suka, kamu tidak akan menemukan ukuran yang pas, contohnya seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang diatasi oleh Loop, karena ketika kamu menggunakan Loop, kamu bisa langsung mencari dan menelusuri pakaian yang benar-benar kamu inginkan. Dan kamu punya ribuan pilihan pakaian, sedangkan kalau kamu di pasar kecil atau toko kecil, kebanyakan pilihan itu tidak ada. Dan menurutmu, apakah kamu punya keinginan untuk berekspansi ke pasar internasional jika Israel menjadi terlalu kecil? Ya, tentu saja. Kami sudah berbicara dengan beberapa pasar. Saya tidak akan membahasnya sekarang. Saya rasa ini masih terlalu dini untuk itu. Tapi tentu saja kami punya rencana. Tapi menurut saya, Israel sendiri sudah merupakan pasar yang besar. Misalnya, kita bisa lihat Yastime di Israel sekarang sudah menjadi perusahaan bernilai $1 miliar. Jadi ada pasar yang sangat besar di Israel. Ada banyak peluang besar. Jadi, tidak ada alasan bagi kami untuk langsung pergi ke luar negeri dari sekarang. Pertama, saya ingin mengembangkan Loop di dalam Israel, di dalam negeri. Setelah itu, kita akan lihat apakah kita perlu berekspansi ke pasar internasional yang tentu saja sangat saya inginkan. Baiklah, kami akan mendoakan yang terbaik untuk Anda. Sasha Gnasya, pendiri Loop, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak.
Sekarang, sebuah startup AI asal Israel yang hampir berusia 3 tahun bisa jadi sedang berada di ambang akuisisi bernilai miliaran dolar. Dan SpaceX milik Elon Musk mungkin menjadi salah satu perusahaan yang bersaing untuk membelinya. Descartes, yang berspesialisasi dalam video AI yang dihasilkan secara real-time, dikabarkan sedang mendekati kesepakatan senilai hingga 7 miliar dolar. Natasha Kercak melaporkan. Elon Musk dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk membeli sebuah startup asal Israel yang usianya bahkan belum 3 tahun. Bayangkan saja, sekitar 7 miliar dolar. Dan jika kesepakatan ini terjadi, ini bisa menjadi momen yang sangat besar bagi industri AI Israel. Perusahaan ini bernama Descartes. Dan apa yang sedang mereka bangun benar-benar luar biasa. Mereka mengembangkan model AI yang dapat menghasilkan video secara real-time. Itu berarti, alih-alih AI membuat video dan membuat Anda menunggu proses rendering, teknologi Descartes dapat membuat video lalu merespons interaksi Anda hampir seketika. Teknologinya bahkan bisa menghasilkan seluruh dunia interaktif. Dan itulah yang tampaknya menarik perhatian Elon Musk, karena miliarder tersebut sebenarnya telah mengikuti Descartes sejak tahun 2024 ketika perusahaan itu meluncurkan Oasis, yang pada dasarnya adalah sebuah video game yang didukung oleh AI yang menghasilkan dunia game secara real-time. Sejak saat itu, Musk dan CEO Descartes yang bernama Dean Leitersdorf dilaporkan tetap berkomunikasi secara rutin. Namun, keunggulan utama Descartes sebenarnya bukan di bidang game. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa teknologinya dapat menghasilkan video AI dengan menggunakan daya komputasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan model pesaing. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat besar di dunia AI, karena menghasilkan video membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Dan tidak mengejutkan, daya komputasi itu mahal. Sekarang, Descartes sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk diakuisisi oleh sebuah perusahaan teknologi internasional besar. Dan disinilah bagian menariknya. Perusahaan itu sebenarnya sedang bernegosiasi dengan Nvidia. Tapi tepat saat pembicaraan itu hampir mencapai kesepakatan, raksasa teknologi lain dikabarkan datang dengan tawaran yang lebih besar. Dan para pendiri Descartes memutuskan untuk memilih penawar baru itu. Jadi, siapa itu? Nah, beberapa sumber meyakini bahwa SpaceX milik Elon Musk bisa jadi berada di balik tawaran tersebut. Yang luar biasanya, Descartes baru didirikan pada bulan September 2023. Perusahaan ini memiliki sekitar 100 karyawan. Dan baru 3 bulan yang lalu, perusahaan ini mengumpulkan dana sebesar 300 juta dolar dengan valuasi 4 miliar dolar. Dan sekarang, perusahaan itu bisa dijual hampir 2 kali lipat dari nilai tersebut. Jadi, bagi para investor, itu jelas merupakan keuntungan yang sangat besar. Dan jika SpaceX adalah pembelinya, nah ada implikasi besar lainnya bagi Israel. SpaceX bisa mendirikan pusat penelitian dan pengembangan pertamanya di Tel Aviv dengan menggunakan Descartes sebagai basisnya. Natasha Kercak di sana. Sekarang, Tiongkok tentu saja menjadi lebih dari sekedar tujuan wisata. Musim panas ini, para turis berbondong-bondong ke negara itu untuk merasakan masa depan dengan robot, pertunjukan drone, AI, dan kereta berkecepatan tinggi. Teknologi bukan hanya bagian dari perjalanan. Ini sedang menjadi tujuan utama. Emily Francis yang melaporkan. China Maxing, ini adalah tren baru di dunia maya, mengikuti tren perjalanan viral sebelumnya seperti China Travel dan China Cool. Seiring semakin banyak wisatawan internasional yang ingin merasakan Tiongkok di luar tempat-tempat wisata yang biasa, dan teknologi semakin menjadi bagian dari rencana perjalanan. Di sebuah pameran robotika di Beijing, para wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan robot humanoid, melihat mereka melakukan berbagai hal, mulai dari membuat kopi, membalik panekuk, menari, hingga menulis kaligrafi Tiongkok. Jadi saya merasa ini sangat menyenangkan. Saya pikir sungguh luar biasa bahwa Tiongkok telah mengembangkan teknologi yang begitu luar biasa. Di Meksiko, kami tidak memiliki robot sebanyak ini. Jadi saya pikir ini mengubah perspektif saya tentang bagaimana teknologi mungkin bisa mengubah dunia di masa depan. Dan beberapa turis membawa pengalaman itu ke tingkat berikutnya, mengunjungi pabrik-pabrik untuk melihat bagaimana teknologi itu sebenarnya dibuat. Di pabrik kendaraan listrik Xiaomi di Beijing, ratusan robot melakukan tugas-tugas presisi di sepanjang jalur produksi. Mereka bisa melihat banyak hal menarik yang mungkin tidak bisa mereka lihat di negara asal mereka dalam hal kecanggihan. Dan mungkin yang paling menonjol adalah skala produksinya. Saya rasa skala dan tingkat kemajuannya benar-benar luar biasa. Namun, pengalaman berteknologi tinggi tidak berhenti di lantai pabrik saja. Para turis naik kereta berkecepatan tinggi antar kota, menggunakan pemandu multibahasa berbasis AI di lokasi wisata, dan menyaksikan pertunjukan cahaya drone raksasa di Shenzhen. Hal-hal praktis seperti ini membuat Tiongkok sangat keren, dan bepergian di Tiongkok juga sangat keren. Pada saat yang sama, para pengunjung mencari pengalaman budaya yang lebih langsung, mulai dari memetik daun teh di Henan, hingga menjelajahi kota-kota bersejarah Tiongkok dan
berbelanja produk teknologi terbarunya. Dan data menunjukkan minat tersebut benar-benar berujung pada perjalanan sungguhan dengan Tiongkok menyambut hampir 23 juta pengunjung asing pada paruh pertama tahun ini, naik lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pengeluaran wisatawan oleh pengunjung internasional juga melonjak dengan peningkatan sebesar 72,9% dari tahun ke tahun sejak bulan Juni. Kebijakan bebas visa Tiongkok membuat perjalanan ke sana menjadi lebih mudah. Agen perjalanan mengatakan para pengunjung semakin sering meminta teknologi untuk dimasukkan langsung ke dalam perjalanan mereka, termasuk perusahaan robot, pembuat drone, pengalaman mengemudi otonom, dan bahkan pengiriman menggunakan drone di tembok besar Tiongkok. Ini adalah jenis pariwisata baru, di mana destinasinya sendiri menjadi ajang pamer teknologi. Tiongkok, tempat yang luar biasa. Sekarang, apakah itu burung? Apakah itu pesawat? Bukan, itu bukan keduanya. Itu adalah robot yang bisa terbang di udara dan berenang di bawah air. Dirancang oleh MIT, robot ini terinspirasi dari burung penyelam seperti petrel dan puffin. Dan robot ini menggunakan sayapnya untuk bergerak di udara maupun di air. Harganya hanya $300, bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 13 mil per jam dan berenang hampir 2,2 mil per jam. Robot ini bisa terbang secara otomatis mengikuti rute yang sudah ditentukan sebelum menyelam ke bawah air untuk memantau satwa liar atau mengumpulkan sampel dari ledakan alga beracun, danau vulkanik, atau bahkan di area dekat gunung es. Dan setelah terobosan awal ini, laboratorium sekarang sedang mencari pendanaan untuk mengembangkan robot-robot ini lebih jauh lagi. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Saya pembawa acara Anda, Lynn Lochmeyer. Acara ini akan libur musim panas selama 2 minggu, jadi saya akan senang menyambut Anda kembali di bulan September. Nikmati sisa musim panas dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton untuk saat ini, dan saya akan segera bertemu Anda lagi di sini, di i24 News.